Baiklah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di sana ada 0,25 dikali dengan 0,5. Cara satu, kamu perhatikan untuk 0,25. Kita tuliskan 25 untuk sebagai pembilang. Kemudian karena dia di belakang komanya ada 2 angka, maka dia per 100. Kemudian kita tulis tanda kali, lalu lihat di sana 0,5, kita tuliskan angkanya 5, yang di belakang koma itu angka 5-nya sebagai pembilang. Kemudian untuk pernya, karena di belakang koma ada 1 angka, maka dia per 10. Nah, kalau seperti itu tinggal kalian kalikan saja. Pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 25 dikali dengan 5 hasilnya adalah 125 per 100 kali 10 itu adalah hasilnya 1000. Setelah itu tinggal kita tuliskan. Ini untuk menjadi bilangan desimalnya. Caranya kita ambil semua angka di bagian atas yaitu 125. Pada bagian penyebutnya kamu hitung ada berapa nolnya. Ada 3 ya, maka kita bisa hitung dari belakang 1, 2, 3. Lalu kita tambahkan koma dan pada bagian depan karena sudah tidak ada angka lagi maka kita tambahkan 0. Maka hasilnya adalah 0,125. Hasil yang didapatkan adalah 0,125. Kemudian kita coba dengan cara yang kedua. Nah, untuk yang cara yang kedua, kita akan melakukan perkalian dengan cara bersusun ke bawah. Untuk menggunakan cara yang kedua yaitu bersusun ke bawah, ingat untuk pecahan bilangan desimal itu komanya harus sejajar antara yang pertama dengan yang kedua. Kita tuliskan pecahan desimal yang pertama yaitu 0,25 dan 0,5 di bagian bawahnya. Lihat di sana untuk koma itu sudah sejajar ya. 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. 5-nya kita tulis, 2-nya kita simpan. Boleh simpan di samping atau di atas sama saja nggak apa-apa ya. Lalu 5 dikali 2 10 tambah 2 itu hasilnya adalah 12. 2-nya kita tulis, lalu yang satunya kita simpan lagi. Yang 2 simpanan yang tadi karena sudah dijumlahkan dicoret. Kemudian 5 dikali dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Ditambah dengan 1 maka hasilnya adalah 1. Lalu 0 dikali dengan 5 hasilnya adalah 0. Kita tuliskan di bawah 2. Lalu 0 dikali dengan 2 hasilnya adalah 0. Lalu 0 dikali dengan 0 hasilnya adalah 0. Tinggal kita jumlahkan. 5 kita turunkan ke bawah. Lalu 2 ditambah dengan 0 itu hasilnya 2. 1 ditambah dengan 0 hasilnya 1. Dan 0-nya kita turunkan. Sampai di sini hasilnya adalah 0125. Nah, sekarang kita akan menuliskan komanya. Kamu lihat pada bilangan pecahan desimal yang pertama, di belakang koma kan ada 2 angka. Kemudian desimal yang keduanya itu ada 1 angka. Maka kalau dijumlahkan itu di belakang koma ada 3 angka ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung dari belakang hasil yang sudah kita kalikan tadi. Kita hitung ada 3 dari belakang. 1, 2, 3. Maka komanya diletakkan 3 angka di belakang koma. Hasilnya sama untuk cara 1 dan cara 2 yaitu 0,125. Untuk contoh yang kedua yaitu 1,6 dikali dengan 0,75. Nah, untuk cara yang pertama kamu ambil semua angkanya nak. 1,6 itu angkanya adalah 16. Lalu per, nah kamu lihat di belakang koma ada 1 angka maka dia per 10. Lalu yang pecahan desimal kedua itu adalah 0,75. Ambil angkanya yaitu 75.
penyebutnya karena di belakang koma ada 2 angka maka per 100. Maka yang didapatkan adalah 16/10 dikali dengan 75/100. Kita tinggal kalikan 16 dikali dengan 75 yaitu hasilnya adalah 1200. 10 dikali 100 hasilnya adalah 1000. Maka yang didapatkan adalah 1200/1000. Kita ambil semua angka yang menjadi pembilang yaitu 1200. Kita tuliskan dulu 1200, kemudian kita hitung 0 yang ada pada penyebutnya yaitu 1, 2, 3. Ada 3 0. Pada 1200 kita hitung 1, 2, 3. Maka komanya antara 1 dengan 2 ya. Lalu 0 yang di belakang koma kita coret. Maka hasil yang didapatkan adalah 1,2. Cara yang kedua adalah perkalian ke bawah seperti tadi ya. Kita tuliskan 0,75 lalu 1,6 itu komanya sejajar ya. Miss kok dibalik? Tidak apa-apa nak ya, karena 0,75 itu ada 3 angka ya. Dibandingkan dengan 1,6 yang cuma 2 angka, kita letakkan yang 3 angka di bagian atas dan yang 2 angka di bagian bawah. Itu hasilnya sama saja. Ini agar lebih memudahkan kalian dalam berhitung. 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Kita tuliskan 0, lalu 3-nya kita simpan. Simpannya boleh ke samping atau ke atas ya, angka 7 boleh. 6 dikali 7 hasilnya adalah 42. Ditambah dengan 3 simpanan tadi hasilnya adalah 45. 5 kita tulis, 4-nya kita simpan. 3 yang sudah kita jumlahkan kita coret. Lalu 6 dikali dengan 0 hasilnya adalah 0. Tambahkan dengan simpanan kita tadi 4 maka hasilnya adalah 4. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Tuliskan di bawah 5 ya. Lalu 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. 1 dikali dengan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita tinggal jumlahkan. 0 gak ada temannya, tinggal turun. 5 tambah 5 hasilnya 10. 1-nya kita simpan di atas 4. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 7, 12. 2-nya kita tulis. 1-nya kita titipkan di atas 0. 1 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian kita hitung angka yang di belakang koma. Pada bilangan pecahan desimal yang pertama itu ada 2. Lalu pecahan desimal yang kedua itu ada 1. Maka ada 3 ya. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Maka komanya ada di situ. Untuk 0 di belakang koma kita coret. Maka hasil yang didapatkan adalah 1,2. Untuk cara 1 dan cara yang kedua itu sama ya, hasilnya adalah 1,2. Baiklah, untuk contoh yang ketiga yaitu pecahan desimal dengan bilangan bulat. Agar kalian nanti kalau ada soal pecahan desimal dengan bilangan bulat kalian tidak bingung ya. Caranya, untuk cara yang pertama kita tuliskan semua angkanya yaitu 745 per, kamu lihat nak, di belakang koma ada 2 angka maka dia per 100. Dikali. Untuk bilangan bulat ini kita jadikan pecahan biasa yaitu 8/1. Lalu tinggal kita kalikan. 745 dikali dengan 8 itu hasilnya adalah 5.960. Per 100 dikali dengan 1 hasilnya adalah 100. Kemudian kita ambil semua angka yang menjadi pembilang di bagian atas yaitu 5.960. Lalu kamu hitung 0 yang berada di bagian bawah. 1, 2. Maka di belakang koma itu kita hitung ada 2 angka ya, letaknya di sana. Ingat, setelah koma kalau ada angka 0 di bagian belakang kita coret. Maka hasil yang didapatkan adalah 59,6. Lalu cara yang kedua, kita susun ke bawah seperti itu ya. 7,45 mau dikali dengan 8. 8 dikali dengan 5 hasilnya adalah 40. 0 kita tulis, 4-nya kita simpan. 8 dikali dengan 4 sama dengan 32 ditambah dengan 4 adalah 36. 6-nya kita tulis,
3-nya kita simpan, lalu 4-nya tadi kita coret. 8 dikali 7 hasilnya 56, ditambah dengan 3 maka hasilnya adalah 59. Hasil yang didapatkan adalah 5960. Kemudian untuk memberikan koma, kamu hitung pada pecahan desimalnya itu ada berapa angka di belakang koma. Ada 2 ya, maka di belakang koma itu ada 2 angka. Lalu untuk 0 di belakang koma itu kita coret dan hasilnya adalah 59,6, sama dengan cara yang pertama. Baiklah, untuk hari ini sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.